Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Darmawan. Saat ini saya akan membahas terkait konsep dasar probabilitas. Outline-nya adalah sebagai berikut. Konsep-konsep dasar probabilitas yang pertama adalah pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Lalu pendekatan terhadap probabilitas. Selanjutnya hukum dasar probabilitas dan terakhir adalah teorema Bayes. Probabilitas merupakan peluang dari suatu kejadian di mana memiliki manfaat. Mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak, dan lain-lain. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1 atau dalam persentase. Percobaan itu adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasilnya yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya adalah di mana percobaan atau kegiatan yaitu pertandingan sepak bola Persita melawan PSIS di Stadion Tangerang tanggal 5 Maret tahun 2003. Hasilnya Persita menang, Persita kalah, atau seri Persita tidak kalah dan tidak menang. Peristiwanya Persita menang. Pendekatan probabilitas ada 3. Yang pertama adalah pendekatan klasik, relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik merupakan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, di mana rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibandingkan dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya sebagai berikut, di mana percobaannya yang pertama kegiatan melempar uang. Hasilnya yang pertama muncul angka dan yang kedua muncul gambar. Dengan jumlah 2, maka probabilitasnya adalah 1/2. Lalu ada mahasiswa belajar, ada 3 kategori. Yang pertama lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji, di mana kuantitasnya ada 3, maka probabilitasnya adalah 1/3. Pendekatan relatif merupakan probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan jumlah total percobaan. Misalkan dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 10/12 sama dengan 0,83 dan probabilitas deflasinya adalah 2 dibandingkan 12 sama dengan 0,17. Yang berikutnya adalah pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Untuk konsep dasar hukum probabilitas, yang pertama adalah hukum penjumlahan, di mana rumusnya peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Contoh, PA sama dengan 0,35, PB sama dengan 0,4, dan PC sama dengan 0,25, maka PA atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,6. Lalu ada peristiwa atau kejadian bersama, di mana PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurang
PAB. Apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Lalu ada peristiwa saling lepas, di mana seperti gambar berikut A dan B saling terpisah. Maka PAB sama dengan 0, yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah dengan PB ditambah 0. Maka sama dengan PA ditambah dengan PB. Untuk hukum perkalian, ada PA dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. Apabila PA 0,35 dan PB 0,25, maka PA dan B adalah 0,0875. Yang selanjutnya ada kejadian bersyarat, di mana PB disyaratkan dengan A. Maka PB disyaratkan dengan A sama dengan PAB dibandingkan dengan PA. Dan selanjutnya adalah peristiwa pelengkap atau complementary event, di mana PA tambah PB sama dengan 1, atau PA sama dengan 1 dikurang dengan PB. Selanjutnya adalah diagram pohon, yang merupakan suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Contoh diagramnya adalah sebagai berikut, di mana akumulasi jumlahnya harus sama dengan 1. Pada diagram pohon berikut, probabilitas bersamanya ketika dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Selanjutnya adalah teorema Bayes, yang merupakan probabilitas bersyarat atau suatu kejadian terjadi setelah kejadian yang lain. Dengan rumus adalah PAI dengan syarat B, yaitu sama dengan PAI dikalikan dengan PB dengan syarat AI, dibandingkan dengan PA1 dikali PB dengan syarat A1 ditambah PA2 dikalikan dengan PB dengan syarat A2 dan seterusnya. Untuk prinsip penghitung ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktorial, yaitu berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok, di mana lambangnya faktorial adalah N tanda seru. Lalu permutasi, yang merupakan sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat suatu kelompok objek, di mana kombinasinya adalah N CR dengan rumus faktorial N dibandingkan dengan faktorial R dikalikan dengan faktorial dari N dikurang dengan R. Lalu kombinasi, yang merupakan beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dengan rumusnya permutasi adalah NPR sama dengan faktorial N dibandingkan dengan faktorial dari N dikurang R. Contoh soalnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata bahwa mahasiswa pria hanya 40% dari total jumlah mahasiswa di Jakarta. Berdasarkan pada tingkat kelulusan, ternyata mahasiswa wanita 90% lulus tepat waktu, dan 80% mencapai IPK di atas 3,0. Sedangkan mahasiswa pria yang lulus tepat waktu hanya 40% dan IPK di atas 3,0, hanya 50%. Maka hitunglah berapa persen mahasiswa pria lulus tepat waktu dan IPK di bawah 3,0. Dan yang kedua, berapa peluang mahasiswi lulus tepat waktu dan IPK di atas 3,0. Untuk memudahkan menjawabnya adalah menggunakan diagram pohon sebagai berikut. Dan jawabannya adalah peluang mahasiswa lulus tepat waktu di bawah 3,0, atau dengan kata lain peluang NFB sama dengan 0,4 dikalikan 0,6 dikalikan 0,5 sama dengan 0,12. Lalu yang kedua, peluang mahasiswi lulus tepat waktu dengan IPK di atas 3,0 adalah peluang G dengan syarat C dan dengan syarat A, yaitu sama dengan 0,6 dikalikan 0,9 dikalikan 0,8 sama dengan 0,432. Untuk contoh selanjutnya, PT Sampurna akan memasang iklan pada media di televisi. Oleh karena itu, diadakan survei kepada sekelompok eksekutif, yaitu stasiun televisi apa yang sering dilihat.
Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa probabilitas terpilihnya eksekutif senior, berapa probabilitas terpilihnya eksekutif muda yang menonton RCTI, dan berapa probabilitas terpilihnya eksekutif muda yang menonton RCTI. Dengan tabel seperti berikut ini. Untuk menjawabnya adalah yang pertama, probabilitas terpilihnya eksekutif senior, yaitu peluang ET sama dengan 200 dibandingkan dengan 500. Hasilnya 0,4. Lalu untuk peluang RCTI dengan syarat EM, yaitu peluang EM RCTI dibandingkan dengan peluang EM, yaitu 100 dibanding 500 dibagikan dengan 300 dibanding dengan 500. Dan hasilnya 0,33. Lalu untuk peluang EM dan RCTI, yaitu 0,6 dikalikan 0,33 sama dengan 0,2. Untuk pembahasan selanjutnya adalah distribusi probabilitas diskret. Outline-nya sebagai berikut, di mana yang pertama distribusi probabilitas diskret adalah pengertian distribusi probabilitas binomial, lalu distribusi probabilitas hipergeometrik, dan yang terakhir distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas diskret, pengertiannya adalah distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa dan juga merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasusnya, misal berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, lalu berapa banyak barang yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Dan yang ketiga, berapa peluang karyawan bekerja lebih baik di esok hari. Selanjutnya, variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak ini dibagi dua. Yang pertama, variabel acak diskret yang merupakan hasil dari percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Dan kedua adalah variabel acak kontinu yang merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata hitung adalah mu sama dengan EX yang merupakan jumlah dari X kali PX. Dan yang kedua adalah varians sigma akar 2 sama dengan jumlah dari X dikurang mu pangkat 2 dikalikan dengan PX. Dan yang ketiga adalah standar deviasi, yaitu sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Contohnya sebagai berikut. Dengan atas data tabel di bawah ini, maka diperoleh standar deviasi, yaitu sigma sama dengan akar dari sigma akar 2, yaitu akar dari 0,75 sama dengan 0,87. Untuk selanjutnya, distribusi probabilitas binomial, di mana ciri-cirinya adalah setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Misal kelahiran anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada transaksi saham, seperti jual dan beli. Dan terakhir perkembangan suku bunga, ada naik, turun, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-cirinya adalah probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian, di mana P merupakan peluang sukses dan PQ merupakan peluang gagal, dan PP tambah PQ sama dengan 1. Suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Dan ciri yang terakhir adalah data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Rumus distribusi probabilitas binomial yaitu adalah PR, di mana faktorial N dibandingkan dengan faktorial R dikalikan faktorial dari N dikurang R, dikalikan P pangkat R dikalikan Q pangkat N min R. PR merupakan nilai probabilitas binomial
di mana P yaitu probabilitas sukses atau suatu kejadian dalam setiap percobaan. R adalah banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. N jumlah total percobaan, dan Q adalah probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 dikurang dengan P. Contohnya adalah PT MJF mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero. Berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? Hitung probabilitas 10 buah diterima. Maka untuk menjawabnya adalah PP sama dengan 0,9 dan PQ sama dengan 1 dikurang dengan 0,9 sama dengan 0,1. Untuk P15 dimasukkan dengan rumus yang tadi menghasilkan 0,206. Dan untuk peluang 13-nya dengan rumus yang sama menghasilkan 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13. PP sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Untuk selanjutnya adalah distribusi hipergeometrik. Yang pertama adalah dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Rumus untuk nilai distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut, di mana PR sama dengan probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, lalu N adalah jumlah populasi, S yaitu jumlah sukses dalam populasi, R jumlah sukses yang menjadi perhatian, N jumlah sampel dari populasi, dan C adalah simbol kombinasi. Contohnya adalah sebagai berikut, ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapak PAM sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Maka untuk menjawabnya adalah N sama dengan 33, S sama dengan 20, N kecil sama dengan 10, dan R sama dengan 5. Maka PR dengan memasukkan rumus tersebut mendapatkan hasil 0,216. Untuk selanjutnya adalah distribusi Poisson, di mana ini dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson juga memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai PP sangat kecil akan sulit untuk mendapatkan nilai binomialnya. Maka untuk rumusnya adalah PX sama dengan mu kali X dikurang mu dibanding X banding dengan faktorial X. Mana PX adalah probabilitas terjadinya kejadian sebanyak X kali. Mu adalah rata-rata kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang, dan E adalah bilangan Euler atau sekitar 2,71828, dan faktorial X adalah faktorial dari X. Contohnya adalah sebagai berikut, di mana jumlah emiten di BEJ ada 120 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEJ meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Untuk menjawabnya adalah dimana diketahui N sama dengan 120, X-nya 5, P 0,1, mu sama dengan N kali P sama dengan 120 dikalikan 0,1 sama dengan 12. Maka PX-nya adalah dengan memasukkan rumus yang tadi mendapatkan hasil 0,0127. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel
distribusi Poisson, maka bisa carilah nilai mu sama dengan 12 dan nilai x sama dengan 5. Maka akan didapat nilai 0,0127. Demikian pembahasan dari saya terkait probabilitas dan distribusi probabilitas diskret. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.